Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sophia. Saya dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya ini saya ingin menyelesaikan tugas matkul filsafat ilmu. Yang akan saya bahas sekarang adalah tentang pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan dan keyakinan memiliki perbandingan persamaan dan perbedaan. Pengetahuan dan keyakinan memiliki persamaan, yaitu sama-sama menyangkut objek atau sesuatu hal yang disadari bahwa itu terjadi. Dan ada selain persamaan, terdapat juga perbedaan. Pengetahuan adalah suatu hal atau objek yang diyakini dan disadari benar, sedangkan keyakinan adalah suatu hal atau objek yang diyakini dan disadari benar oleh seseorang yang muncul dari dirinya sendiri yang bisa dikuatkan dengan bukti atau tidak. Proposi atau hipotesis adalah suatu jawaban sementara yang diyakini benar dan membutuhkan pembuktian yang lebih kuat dan lanjut. Keterkaitan antara proposisi atau hipotesis dengan pengetahuan dan keyakinan, yaitu kita memerlukan suatu dugaan atau jawaban sementara untuk menentukan objek tersebut dapat dikatakan sebagai pengetahuan atau keyakinan. Hal ini bisa dikatakan pengetahuan apabila ada bukti yang kuat atau dan akurat bahwa hipotesis itu benar terjadi. Sedangkan dapat dikatakan keyakinan jika hipotesis itu ditinjau dari pribadi seseorang bahwa hal itu benar atau salah baginya. Jadi keterkaitan antara fakta, pengetahuan, kebenaran, dan kesadaran ialah sebuah objek disebut pengetahuan jika hal itu memiliki bukti yang kuat, maka hal itu dapat dikatakan kebenaran karena disadari bahwa hal itu benar-benar terjadi. Terdapat 4 macam pengetahuan. Yang pertama ialah tahu, bahwa yaitu pengetahuan yang dimana mengatakan suatu pernyataan ini atau itu dengan berdasarkan pada informasi pengetahuan. Ini disebut teoritis. Yang kedua ialah tahu bagaimana, yaitu pengetahuan yang mengedepankan praktek, di mana praktek tersebut memerlukan dasar teori. Lalu yang ketiga ialah KUA, akan atau mengetahui, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman pribadi. Yang keempat yaitu tahu mengapa, ialah adanya sebab setelah melakukan praktek. Keterkaitan antara 4 macam pengetahuan adalah rasa ingin tahu yang mendalam sehingga menyebabkan manusia melakukan tidak meyakini apakah ia mampu mencapai sebuah pengetahuan. Jadi bagi yang mereka tidak dapat mengetahui bahwa kita tahu, mereka tidak ada bukti yang kuat untuk meyakini pengetahuan itu benar. Menurut pendekatan rasionalisme, untuk mengetahui apakah kita tahu, apakah kita hanya membutuhkan akal, budi untuk merasakan sumber pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Jika melalui pendekatan rasionalisme itu hanya menggunakan akal saja tanpa panca indera. Menurut pendekatan empirisme, seluruh pengetahuan manusia didasarkan pada pengalaman dan pengamatan panca indera. Jadi, untuk mengetahui apakah kita tahu, kita membutuhkan pengalaman tentang pengetahuan yang dapat kita tangkap melalui panca indera.
Jalan tengah, jalan tengah antara rasionalisme dan empirisme ialah untuk mengetahui apakah kita tahu, yaitu sama-sama membutuhkan pemikiran atas pengetahuan yang didapatkan. A priori adalah pengetahuan tentang sesuatu yang terjadi sebelum pengalaman. Contohnya, 2 sama dengan 4. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan tentang sesuatu yang terjadi setelah pengalaman. Contohnya, anjing Budi berwarna hitam gitu ya. Jadi teori gitu. Jadi yang tadi seperti saya bilang, bahwa pengetahuan dan keyakinan adalah dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan fundamental, dan banyak lagi perbedaannya. Seperti kalau pengetahuan merujuk pada informasi, fakta, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau penelitian. Pengetahuan bersifat objektif dan dapat diversifikasi melalui bukti. Seperti karakteristik pengetahuan ya, objektivitas. Pengetahuan didasarkan pada fakta dan logika sehingga dapat diverifikasi oleh orang lain. Lalu sumber informasinya, pengetahuan berasal dari pengalaman langsung, pengamatan, pendidikan formal, eksperimen atau penelitian. Terus dapat dipindahkan. Jadi pengetahuan berasal dari pengalaman langsung, pengamatan, pendidikan. Oke. Yang selanjutnya itu dapat dipindahkan. Pengetahuan dapat diajarkan atau diwariskan kepada orang lain melalui tulisan, pengajaran, atau teknologi gitu. Jadi dapat dipindahkan kalau pengetahuan itu. Lalu yang selanjutnya dinamikanya. Pengetahuan dapat berubah seiring dengan perkembangan penelitian atau teknologi. Jadi pengetahuan itu dapat berubah seiring kita menggunakan teknologi, pengetahuan juga akan berubah. Jadi pengetahuan itu berubah-ubah dari pembawanya melalui yang ke pendengarnya. Jadi pengetahuan itu berubah-ubah. Lalu berbicara tentang sumber pengetahuannya. Kalau sumber pengetahuan misalkan itu kita melalui indera, logika atau akal, terus pengalaman, otoritas, kayak misal indera ya, melalui indera, melalui pengamatan melalui indera, misalkan melalui pengamatan langsung terhadap lingkungan, jadi langsung gitu pengamatannya. Lalu yang kedua melalui logika dan akal, melalui proses berpikir dan penawaran. Jadi pengetahuan yang melalui logika atau akal itu, jadi kita menghafalnya, lalu prosesnya itu di dalam otak kita gitu. Jadi logika dan akal, jadi menghafal gitu. Terus yang selanjutnya pengalaman, misalkan melalui, kalau pengalaman ya, misalkan melalui pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Jadi kayak pengetahuannya itu udah saya tahu gitu, jadi udah saya mengalaminya, jadi lewat pengalaman itu, jadi pengetahuan yang sekarang itu sudah saya melewatinya di masa lalu gitu. Jadi sekarang pengalamannya itu, jadi pengetahuannya, oh saya udah tahu, jadi itu yang dinamakan dengan pengetahuan yang di masa lalu gitu ya, itu melalui pengalaman. Terus otoritas, misalkan dari otoritas adalah informasi dari yang terpercaya. Jadi seperti kalau informasi yang terpercaya itu misalkan seperti dari kita dapat informasi dari yang terpercaya, misalkan kita membaca buku atau kita dengar sendiri dari guru atau dari dosen gitu. Jadi itu informasi yang sudah sangat terpercaya, jadi kita langsung dari gurunya, langsung dari dosennya gitu. Oke, jadi kita sekarang sudah lanjut ke pembahasan tentang keyakinan ya. Kalau keyakinan adalah sikap batin seseorang yang menerima sesuatu dengan benar tanpa memerlukan bukti yang objektif.
Keyakinan seringkali bersifat subjektif ya, dan terkait dengan nilai, emosi, dan kepercayaan individu gitu. Kalau kata karakteristik keyakinannya, misalkan subjektivitas. Keyakinan tergantung pada pengalaman, budaya, dan perspektif individu. Kalau dasar emosionalnya, keyakinan seringkali dipengaruhi oleh emosi, harapan, atau tradisi. Terus diversifikasinya berbeda dengan pengetahuan. Keyakinan tidak selalu dapat diuji atau dibuktikan secara empiris gitu. Kalau tentang beragamanya, keyakinan dapat berbeda-beda dari suatu individu ke individu lain, bahkan dalam komunitas yang sama gitu ya. Kalau beragama ini. Terus kalau itu ya yang tadi disebut dengan karakteristik keyakinan. Yang pertama subjektivitas, yang kedua dasar emosionalnya, yang ketiga diverifikasinya, yang keempat adalah beragamanya. Lalu ke jenis-jenis keyakinan. Kalau jenis-jenis keyakinan misalkan keyakinan religius, keyakinan moral, keyakinan sosial, atau keyakinan pribadi gitu. Jadi kalau berbicara tentang keyakinan religius terkait dengan kepercayaan pada Tuhan, agama, atau nilai spiritual. Kalau kita berbicara tentang keyakinan moral berhubungan dengan pandangan tentang benar atau salah gitu. Lalu kita berbicara lagi tentang keyakinan sosial. Keyakinan sosial adalah pandangan tentang norma atau kebiasaan dalam masyarakat. Itu kalau berbicara tentang keyakinan sosial. Lalu berbicara tentang keyakinan pribadi. Keyakinan pribadi terkait dengan preferensi diri atau terkait dengan preferensi atau pendapat individu seperti gaya hidup atau pilihan politik gitu ya. Lalu kita berbicara tentang sumber keyakinannya. Sumber keyakinan itu keyakinan seringkali diwariskan dari orang tua atau lingkungan keluarga, atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal gitu. Keyakinan dapat berbentuk berdasarkan pengalaman hidup seseorang, atau juga agamanya, pendidikannya, dan media juga mempengaruhi keyakinan individu gitu ya. Oke. Yang selanjutnya kita berbicara tentang hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan mendukung keyakinan. Ketika keyakinan didukung oleh bukti dan logika, ia dapat menjadi bagian dari pengetahuan. Lalu, keyakinan tanpa bukti. Tidak semua keyakinan didasarkan pada pengetahuan. Beberapa berasal dari intuisi, tradisi, atau emosi. Lalu, konflik antara pengetahuan dan keyakinan dalam beberapa kasus pengetahuan dan keyakinan dapat bertentangan seperti dalam perdebatan antara sains dua agama. Lalu kita berbicara tentang pentingnya memahami pengetahuan dan keyakinan. Kalau mengambil keputusan, memahami perbedaan antara keduanya membantu dalam membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Lalu dialog dan toleransi. Pengakuan atas keyakinan yang berbeda dapat mendorong toleransi dan dialog yang konstruktif. Lalu kemajuan ilmiah dan sosial. Pengetahuan memungkinkan inovasi, sementara keyakinan memberikan motivasi dan arah dalam kehidupan. Dengan kita memahami dan pengetahuan dan keyakinan, kita dapat lebih bijak dalam mengevaluasi informasi, menghargai perbedaan, dan mengembangkan wawasan.
yang lebih mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan dan keyakinan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Ya, cukup sekian dari saya. Saya Siti Sophia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.